Cerita dimulai di kota Gangneung, di mana kita diperkenalkan kepada seorang pria paruh baya bernama Gil-sok. Gil-sok juga menjabat sebagai tangan kanan di geng Taeji, berbeda dengan kebanyakan geng lainnya. Geng Taeji ini tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, tidak merugikan rakyat, dan tentu saja tidak menjual barang haram. Geng Taeji hanya fokus pada pengembangan bisnis pembangunan. Di sini, Gil-sok menghampiri rekan gengnya yang sedang bermain remi. Ia bernama Choi. Bos Choi juga dipercaya oleh geng Taeji untuk mengelola pelabuhan dan pasar. Choi yang bingung dengan kedatangan Gil-sok bertanya, "Kenapa kamu kesini? Ada perlu apa?" Gil-sok menjelaskan bahwa ia datang untuk meminjam sebuah mesin penggali untuk mempersiapkan kejutan untuk saudaranya yang bernama Dok-gu yang akan segera menikah. Cerita berpindah ke anggota geng Taeji lainnya. Seorang pria yang diikat adalah Dok-gu. Mereka sedang merayakan acara di pantai untuk menyambut pernikahan Dok-gu. Namun, di tengah acara tersebut, tangan kanan Gil-sok yang bernama Kim mendapat kabar bahwa klub malam mereka telah menjadi tempat pesta narkoboy. Kim segera memberitahu bos Gil-sok. Malam harinya di klub malam tersebut, Bos Gil dan Kim mendatangi seorang pria yang setengah mabuk. Mereka berdua kesal dengan kejadian tersebut dan menghajar pecandu narkoboy itu. Saat Kim selesai menghajar si pecandu, Bos Gil memarahi mereka dan berkata, "Bagaimana mungkin kalian melakukan hal menjijikan seperti ini di kota Gangneung yang indah ini?" Bos Gil yang tengah menginterogasi si pecandu tiba-tiba dihadapkan oleh seorang pemimpin geng lain yang dikenal sebagai Gyeongpo, pengedar barang haram. Gyeongpo yang sombong dan tidak menghormati Bos Gil memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Scene berlanjut ke sebuah angkringan di mana kejadian tersebut diketahui oleh Ketua Oh, pemimpin tertinggi komplotan mafia di kota tersebut. Oh adalah pemegang saham terbesar dari resort mewah bernama Resort Asra di Gangneung. Para pemimpin geng Taeji termasuk Gyeongpo berkumpul. Ketua Oh mengetahui bahwa Gyeongpo adalah orang yang memberikan obat-obatan terlarang pada pengunjung klub yang dimiliki oleh Bos Gil. Ketua Oh menasihati Gyeongpo karena dia adalah satu-satunya anggota yang terlibat dalam bisnis ilegal di antara mereka. Ketua Oh juga tidak suka jika ada keributan di antara anggota gengnya. 경포, 길이 막 까고 그러면 안 돼. 경포가 잘못 지내면 쌍판대게 구멍 난디. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang sedang santai rebahan. Dia bernama Min-sok, salah satu ketua geng yang fokus pada peminjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi, seperti seorang debt collector. Min-sok adalah tipe orang yang dingin, tidak suka basa-basi, dan haus akan kekuasaan. Selain itu, Min-sok juga merupakan bandar atau pemasok barang terlarang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang berhutang di perusahaan Min-sok datang kepada Min-sok. Pemuda itu memiliki hutang sebesar 7 juta won dan tidak mampu membayarnya karena bunganya yang terlalu tinggi. Min-sok tanpa banyak omong mengajak pemuda itu untuk menemui pemimpin geng. Ketika mereka tiba di markas geng, dengan percaya diri dan tanpa rasa malu, Min-sok meminta pemimpin geng untuk memberikan saham sebagai pengabdiannya selama 10 tahun. 절대 과한 거 아니에요. Bos pemimpin geng yang juga pemegang saham terbesar kedua di Resort Asra yang dikenal sebagai geng Taeji di bawah kepemimpinan Ketua Oh tidak menggubris permintaan Min-sok. Min-sok yang jengkel terhadap bos tersebut tidak menunjukkan ekspresi kesal, namun suasana berubah menjadi mencekam. Setelah kejadian tersebut, saat polisi tiba dan masuk ke tempat kejadian, tak disangka si pemuda yang berhutang kepada Min-sok dijadikan kambing hitam oleh Min-sok karena tidak mampu membayar hutangnya. Dengan demikian, si pemuda itu menyodorkan tangannya kepada polisi untuk diborgol. Dapat dipastikan bahwa si pemuda akan membayar hutangnya dengan bertanggung jawab atas perbuatan Min-sok kepada bosnya. Singkat cerita, di kantor Min-sok, ia memiliki semua aset kekayaan bosnya, namun tidak semuanya berjalan mulus karena salah satu anggota senior gengnya yang bernama Shin datang ke kantor Min-sok dengan kecurigaan atas pembunuhan pemimpin geng mereka. Shin menduga bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan bos mereka dan ia berniat untuk mencari dan membalas perbuatan pelaku yang membuat bos mereka tewas. 회장님 당근 새끼가
Min Sok mendengar ocehan seniornya dengan rasa tidak bersalah, dan ia mengelak dengan mengatakan kepada Shin bahwa ia sudah mendengar masalah tentang ketua. Dia seharusnya pergi untuk memberikan penghormatan terakhir, tetapi dia terlalu sibuk. Shin yang mendengar penjelasan Min Sok tertawa sambil rudet dengan tingkah laku Min Sok. Shin yang kesal memberitahu Min Sok bahwa ia sudah mengetahui siapa yang membunuh, dan itu berkaitan dengan pekerjaan Min Sok dalam peminjaman uang. Pertama, ketua tiba-tiba menjual saham dan pelaku membeli semua saham tersebut, namun pelaku terlalu ceroboh dalam melakukan kejahatan yang malah membuat semua orang menjadi curiga. Intinya, menurut Shin, bagi pelaku yang telah mencelakai ketua, dibunuh atau cacat juga tidak masalah. Setidaknya harus melakukan sesuatu untuk membuat ketua mati dengan tenang. Min Sok mendengar omongan Shin dengan sinis, dan ia menjawab jangan hanya bicara dan tanpa bertindak. Dengan sikapnya yang dingin, Min Sok pergi meninggalkan Shin. 말만 하지 마시고. Shin berlanjut di resor Asra, di mana Gilsok yang dipercayai oleh ketua Oh diberi perintah untuk mengelola resor tersebut. Gilsok sedang mengadakan pertemuan dengan anggota geng Taeji merencanakan bisnis bar dan kasino, sambil memerintahkan anak buahnya untuk menata tempat tersebut. Tidak lama kemudian, dari lantai bawah Min Sok dan pengikutnya datang ke resor Astra. Gilsok yang menyadari kedatangan tamu segera menghampiri Min Sok. Setelah bertemu di bawah, Gilsok langsung bertanya tentang tujuan kedatangan Min Sok. Gilsok menjelaskan bahwa resort ini masih dalam tahap perencanaan, jadi ia mengajak Min Sok untuk makan di tepi pantai. Ternyata Min Sok datang untuk membahas pengelolaan resort Asra karena ia adalah pemegang saham terbesar kedua. Namun, Gilsok tidak setuju dengan rencana tersebut karena ia mengetahui reputasi Min Sok sebagai orang yang sering melakukan kejahatan dan terlibat dalam perdagangan barang terlarang. Dia bahkan mengingatkan Min Sok bahwa jika dia tidak suka, dia bisa pergi membeli sahamnya dan menarik keluar dari proyek ini. Gilsok menekankan bahwa Min Sok tidak boleh campur tangan dalam pengelolaan resort. Meskipun awalnya Min Sok merasa terganggu dengan sikap Gilsok, namun karena pemilik saham terbesar dari resort Asra adalah geng Taeji, ia setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Gilsok. Kemudian, Min Sok pergi sambil jebras-jebris. 나 얘기 끝났으면 가. Tiba saatnya pernikahan Dokgu yang dihadiri oleh Bos Choi, Bos Gilsok, Kim, dan semua anggota geng Taeji. Mereka semua berkumpul untuk merayakan pernikahan Dokgu. Namun tiba-tiba Gyeongpo muncul tanpa diduga dan malah mengacaukan pernikahan Dokgu. Dia berteriak-teriak di depan para tamu undangan. Gyeongpo tidak senang dengan fakta bahwa Bos Gil yang dipercayai oleh ketua Oh untuk mengelola resort Astra telah mendapatkan kepercayaan tersebut. Kemarahan Gyeongpo menimbulkan kehebohan di resepsi. Ketika mempelai wanita mendatangi Gyeongpo untuk meminta agar ia tenang, Gyeongpo dengan marah meninggalkan resepsi tersebut. 남의 결혼 식장에서 뭐 하는 거나? 어? 부조해라. Shin berlanjut dengan Min Sok yang mengunjungi rumah ketua Oh di pinggiran kota. Awalnya dia datang dengan sikap ramah dan berbincang-bincang dengan ketua Oh. Namun tanpa diduga, Min Sok tiba-tiba menyerang dan membunuh ketua Oh. Dia melakukan ini untuk melampiaskan kekesalannya atas kejadian kemarin dan juga untuk menghancurkan mental anggota geng Taeji agar nantinya dia bisa memiliki saham di resort tersebut. Seperti pembunuhan sebelumnya, Min Sok telah membawa seorang wanita untuk menjadi tersangka. Wanita itu tidak memiliki pilihan lain karena Min Sok mungkin akan membunuhnya karena tidak mampu membayar hutang kepadanya. Dengan tindakan brutal ini, Min Sok berusaha memperkuat posisinya dan mencapai ambisinya untuk memiliki saham di resort. Malam harinya, setelah mendengar berita penyerangan terhadap ketua Oh, Gilsok segera pergi ke rumah sakit. Di sana, dia melihat ketua Oh untuk terakhir kalinya saat ketua Oh meninggal karena kehabisan darah. Gilsok kemudian langsung pergi ke kantor polisi, masuk ke ruang interogasi, dan dengan emosinya yang meluap, ia memerahi wanita yang mengaku sebagai pembunuh ketua Oh. Namun, aksi marahnya dihentikan oleh petugas polisi bernama Hyun.
Setelah Gil-sok tenang, ia berbincang dengan polisi Hyun, mengatakan bahwa ia tidak yakin apakah wanita tersebut benar-benar pembunuhnya. Hyun kemudian mengungkapkan bahwa wanita itu berutang banyak pada Min-sok, sehingga ada kemungkinan Min-sok terlibat dalam pembunuhan itu. Esok harinya, Ketua Oh dimakamkan dalam sebuah pemakaman yang sangat emosional, dihadiri oleh semua anggota geng Taeji yang berkumpul untuk mengenang kepergian pemimpin mereka. Gyongpo yang memiliki sifat temperamental menekankan kepada Gil-sok untuk segera membalas dendam. Namun, Gil-sok menasihati Gyongpo untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Ternyata, Gil-sok memiliki rencana yang lebih cermat untuk menangkap Min-sok. Daripada hanya membalas dendam secara membabi buta, dia berencana bekerja sama dengan polisi Hyun untuk melakukan penangkapan yang efektif. Pada malam harinya, Doku yang diperintahkan oleh Gil-suk untuk menculik anak buah Min-sok memulai aksinya dengan mengobrak-abrik klub malam yang sering dikunjungi oleh antek-antek Min-sok. Scene berlanjut di sebuah gudang di mana mereka berhasil menangkap 3 anggota geng Min-sok. Mereka diikat dan digantung terbalik. Kemudian mereka diinterogasi oleh Kim. Awalnya mereka enggan untuk membuka mulut, namun ketika Kim menawarkan sesuatu kepada salah satu dari mereka, akhirnya salah satu dari mereka mengakui transaksi barang terlarang kepada Kim. 장수만데 뭐라고? Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kim segera menghubungi polisi Hyun. Hyun yang mendengar informasi tersebut langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyergap Min-sok yang akan melakukan transaksi narkoboy. Scene beralih ke panayagan Min-sok yang sedang berada di SPBU. Setelah mengisi bensin, mereka bergegas pergi. Dari sisi lain, di mana para polisi sedang mengintai mereka. Di tengah perjalanan, anak buah Min-sok menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh para polisi. Lalu mereka melaporkannya kepada Min-sok. Kembali ke Gil-sok dan Kim, mereka sudah mengetahui bahwa polisi telah bergerak dan segera menghubungi Gyongpo dan Choi. Mereka bersiap bersama anak buahnya untuk menyerang Min-sok jika penyergapan polisi gagal. Sementara itu anak buah Min-sok yang telah menerima instruksi dari bos Min-sok untuk mengecoh polisi, berhenti di sebuah tempat dan memasuki sebuah pasar sambil membawa tas hitam. Mereka langsung berpencar dan polisi pun langsung mengejar mereka. Akhirnya, para polisi berhasil meringkus anak buah Min-sok. Saat polisi menggeledah tas mereka, mereka hanya menemukan bungkusan teh dan tidak menemukan barang terlarang. Namun yang tidak diketahui polisi adalah bahwa garam laknat yang sebenarnya telah dititipkan pada penjual bensin di toko sebelumnya. Sesaat kemudian, anak buah Min-sok langsung mengambilnya. Scene berganti kepada Gyongpo dan Choi. Mengetahui misinya telah gagal, Gyongpo hendak melancarkan serangan ke markas Min-sok. Tetapi di luar dugaan, Gyongpo lah yang diserang lebih dulu. Bahkan di tempat lain anak buah Min-sok juga melancarkan serangan terhadap panayagan Gil-sok lainnya. Seketika itu juga si Gondrong sampai di sana lalu ngebedel kaki Dokgu. Di sisi lain, Gil-suk menerima telepon dari Gyongpo yang sekarat karena ditusuk. Gyongpo mengatakan bahwa semuanya telah berantakan dan meminta maaf. Tetapi di tengah pembicaraan, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan menyorotkan lampu ke arah Kim dan Gil-suk. Kim mencoba memastikan siapa sih orang di dalam mobil, namun dia malah ditabrak oleh mobil tersebut. Ternyata mobil itu dikemudikan oleh tangan kanan Min-sok dan beberapa anak buahnya. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Gil-sok. Bahkan Kim yang hendak menolong Gil-sok juga tidak luput dari tusukan. Untungnya tangan kanan Min-sok segera pergi dari tempat tersebut setelah mendengar suara sirine polisi.
Malam itu, geng Taiji benar-benar dibantai, banyak anggota yang terluka bahkan tewas, termasuk Gyongpo. Di sisi lain, Min-sok merasa senang dengan kejadian tersebut. Dia duduk nyaman di tempat singgasananya, puas dengan hasil serangan yang telah dilakukan terhadap geng Taiji. 3 bulan kemudian, Gil-suk yang telah mengasingkan diri dari kota Gangneung kini sudah sehat dan jaguar ringkas. Dia memutuskan untuk kembali ke kota tersebut dengan rencana balas dendam yang lebih matang. Selama 3 bulan itu, polisi Hyun terus menyelidiki Min-suk dengan tekun. Dia mulai dengan menemui Min-suk secara langsung dan terus menggali informasi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah wanita yang sebelumnya ditumbalkan dalam kasus pembunuhan ketua Oh, meskipun wanita itu tidak sepenuhnya mau buka mulut. Meskipun begitu, polisi Hyun berhasil mengumpulkan sejumlah informasi yang memperkuat kecurigaannya terhadap Min-suk. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa Min-suk telah melakukan banyak tindak kebrutalan dan aktivitas kriminal lain selama ini. Shin berganti ke Gil-suk yang bertemu dengan Hyun. Hyun selalu mengingatkan Gil-suk agar tidak bertindak gegabah karena ia sangat peduli terhadap keselamatan Gil-suk. Namun, tampaknya Gil-suk telah merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. 낭만이 씨가 많은 지가 언젠데 내 경찰이 돼. 너는 네 할 일 하고 Gil-sok kemudian menemui Shin yang merupakan senior Min-sok di kelompok gengnya. Tujuannya adalah mengajak Shin untuk bekerja sama membunuh Min-sok dengan janji hadiah menarik berupa saham di resort Astra. Akhirnya, tawaran kerjasama tersebut diterima oleh Shin. Kembali ke Min-sok yang sedang melamun jorok sambil memegang pisau. Tak lama kemudian anak buahnya melaporkan bahwa senior Shin telah bekerja sama dengan Gil-sok. Min-sok yang tipikal dingin dan mirip psikopat tidak banyak cekcok dan segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang kembali markas Gil-sok dan senior Shin. 먼저 칠까요? Di pelabuhan, Gil-sok bertemu dengan Bos Choi. Bos Choi menyadari bahwa dirinya telah mengkhianati geng Taiji dan menceritakan tentang pengabdiannya kepada Ketua Oh. Namun, Ketua Oh malah mempercayai Gil-sok sebagai pengelola saham resort. Choi merasa tidak suka dengan cara Ketua Oh, sehingga ia rela mengkhianati geng Taiji agar bisa menguasai semua saham yang dimiliki Gil-sok. Gil-sok mendengar keluh kesah Choi, bertanya mengapa Choi tidak berencana untuk meminta maaf terlebih dahulu. 넌 없어. 내 얘한테 부탁하는 거 하자. Choi merasa bahwa dirinya telah salah selama ini, meminta Gil-sok untuk tetap memegang semuanya di tangannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Choi yang sudah pasrah dan menyesali perbuatannya rela dihukum agar bisa membayar kesalahannya. Gil-sok mendengar ini dan pergi, sementara anak buahnya menjalankan perintahnya untuk membuat kojor si Bos Choi. Kembali ke anak buah Min-sok yang sudah sampai di markas geng Taiji. Dengan cologognya ia masuk ke dalam markas untuk mencari keberadaan geng Taiji. Namun setelah menyelidiki, ia tidak menemukan keberadaan mereka. Ternyata dari arah luar markas, Kim telah menjebak para anak buah Min-sok. Kim menaburkan bensin ke seluruh area markas dan dengan spontan, ia membakar tempat itu. Semua anak buah Min-sok yang berada di dalam panik, mereka terjebak di tempat. Ketika Kim menyuruh anak buahnya menutup gerbang, tiba-tiba tangan kanan Min-sok keluar dari dalam dan langsung menyerang Kim. Namun Kim berhasil menumbangkan tangan kanan Min-sok dalam pertarungan tersebut. Setelah berhasil membasmi Kim dan tangan kanan Ketua Shin, kita panggil saja Duloh mendapat telepon dari Ketua Shin. Shin yang sebelumnya bekerja sama dengan Gil-sok tampaknya mengkhianati Gil-sok. Shin juga memerintahkan anak buahnya untuk tidak membuat kesalahan ketika Min-sok datang. Gil-sok juga harus ditaklukkan. 김길석이도 죽는 거다. 아직 진행 중입니다. Setelah berakhirnya panggilan, Shin memasuki lift. Namun begitu dia masuk, dia menemukan si Gondrong sedang menunggu di dalamnya. Tidak disangka, si Gondrong mengkhianati bos Min-sok. Ketika mereka keluar dari lift dan menuju ke parkiran, keduanya berbincang tentang rencana untuk membunuh Gil-sok. Namun, tiba-tiba dari belakang muncul Dok-gu yang pengkor bersama anak buahnya. Mereka mendekati si Gondrong dan Shin untuk membantai mereka berdua. Dok-gu yang sudah geram dengan si Gondrong berniat membalas dendam apa yang telah dibuat si Gondrong kepadanya.
Dengan spontan, mereka berhasil menaklukkan Shin dan si Gondrong. Berpindah kepada polisi Hyun yang mendatangi markas Min Sok, Hyun tampaknya berhasil memberikan surat penangkapan terhadap Min Sok. Sementara itu, saat Kim akan meninggalkan markas yang sudah terbakar, ia santai sambil nyebat dulu. Duloh mengajak Kim untuk masuk ke mobil, tetapi Kim menolaknya. Saat Duloh sudah di dalam mobil, Kim malah menutup pintu mobil, menunjukkan bahwa ia memiliki rencana tersendiri. Dengan sikap coolnya, Kim merasa senang dan membuat Duloh kojor di tempat. Pindah ke polisi Hyun yang berhasil membuat surat penangkapan untuk Min Sok, Hyun segera membawa Min Sok ke kantor untuk langsung diinterogasi. Di dalam mobil saat mereka dalam perjalanan, Min Sok berkata bahwa bagaimanapun perang ini akan tetap terjadi. Hyun membiarkan Min Sok untuk mengoceh, tetapi dia tidak berjalan mulus untuk menahan Min Sok. Di tengah perjalanan, Hyun dihadang oleh Gil Sok dan panayagannya. Hyun yang tidak terima dengan situasi tersebut keluar dari mobil dan menghampiri Gil Sok untuk bernegosiasi. Saat ia berjalan dan berada tepat di depan Gil Sok, Hyun bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Namun Gil Sok malah membalas dengan pertanyaan, "Kamu sendiri sedang melakukan apa? Aku tidak mendengar jika surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan. Apa mungkin surat perintah penangkapan itu palsu?" 좀 가라 아니나? 시끄러워! Hyun tidak terima dengan perkataan Gil Sok dan kemudian membalikkan fakta, menyatakan bahwa jika Gil Sok terus ingin membunuh Min Sok, maka jatuhkan penegak hukum dan keadilan. Hyun juga menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat teman dekatnya terlibat dalam kasus pembunuhan. Setelah selesai bernegosiasi dengan Gil Sok, Hyun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke kantor polisi. Saat itu, Hyun malah menyuruh Min Sok untuk pergi ke Seoul dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Hyun menjelaskan bahwa ia sedang menyelamatkan nyawanya. Namun, Min Sok yang memiliki sifat dingin dan berdarah dingin melihat bahwa semua polisi di dalam mobil sedang lengah, ia lantas melancarkan aksinya dengan membuat mobil itu kehilangan keseimbangan. Setelah mobil itu terbalik, Min Sok merasa senang dengan kejadian itu dan tidak merasa kesakitan. Malah, ia nekat untuk menghajar semua anak buah Gil Sok seorang diri. Bisa dikatakan orang seperti Min Sok ini memang memiliki sifat yang berani dan keras kepala. Pokoknya, dia mampu mengalahkan semua anak buah Gil Sok hanya seorang diri. Setelah menyelesaikan aksinya menghabisi anak buah Gil Sok, Min Sok berjalan mendekati Gil Sok. Meskipun Min Sok penuh dengan kebrutalan dan adrenalin yang tinggi, Gil Sok tetap tenang dan fokus. Dengan serius, Gil Sok melihat Min Sok dengan tatapan penuh kebencian. Gil Sok kemudian mendekati Min Sok dan menghabisi psikopat tersebut dengan sama brutalnya. 내 억울하면 안 돼. 표정 말이야. Setelah Min Sok kojor, Hyun yang melihat kejadian itu mendekati Gil Sok. Gil Sok bertanya kepada Hyun, "Apakah kamu akan menangkapku?" Sambil meneteskan air mata, Gil Sok mengungkapkan kepada Hyun bahwa dirinya melakukan tindakan keji seperti ini karena kehilangan beberapa orang yang dicintainya. Ia menyatakan, "Saat saudara-saudaraku tewas, aku tidak melihatmu bergerak sedikit pun. Sekarang masalah sudah seperti ini dan keromantisan sudah mati. Apakah kamu malah ingin menangkapku?" 와서 나는 잡으려고? 살 수 있겠나? 낭만은 씨가 말랐다니. Film pun berakhir dibarengi Gil Sok yang ngaleos. Oke, guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan dari film ini bahwa balas dendam terbaik adalah dengan terus hidup dan membuktikan diri. Kita tidak harus terjebak dalam lingkaran dendam dan kekerasan untuk memperoleh kepuasan atau keadilan. Sebaliknya, melalui kesabaran, keteguhan, dan usaha keras, kita dapat membuktikan nilai-nilai kita dan membangun kehidupan yang lebih baik, tanpa harus menyerah pada dorongan untuk membalas dendam kepada orang yang mungkin telah menyakiti atau menjatuhkan kita. Nah, mungkin itu aja guys ya dari Minho.
Jangan lupa puasa, sahur jam 3, buka puasa jam 12. Ingat ya, cari warteg terdekat.